Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya, Bapak Supriyadi. Kemudian tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan ketiga pada pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, kemudian dari sini materi berikutnya yang akan Bapak sampaikan adalah mengenai pengecoran. Nah, pengecoran di sini yang akan kita jadikan dalam pembuatan produk PKKP di SMK HKTI 2 Purworejo Klampong. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Semoga anak-anak semua di rumah tetap baik-baik saja. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap pakai masker. Kemudian jangan lupa selalu jaga kondisi badan supaya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam video pendek ini Bapak akan menerangkan sedikit materi mengenai pengecoran. Nah, ini adalah suatu produk dalam pengecoran. Mungkin ini adalah produk seperti apa? Mungkin ini adalah produk yang pernah kalian temui atau jumpai, seperti yang kalian sering gunakan, juga sering dipakai. Seperti motor kalian, itu banyak sekali produk-produk daripada hasil dari pengecoran. Ada mesin, ada handle rem, dan sebagainya. Hampir semua produk yang digunakan untuk kendaraan itu melalui proses pengecoran. Nah, tapi nantinya kita akan melakukan praktek pengecoran yang ringan-ringan terlebih dahulu supaya kalian mengetahui. Nah, kemudian kita langsung saja ke materi bagaimana sejarah pengecoran. Kalau kalian pernah melihat pada sejarah, tahu apa namanya Zulkarnain. Zulkarnain dulu juga pernah melakukan pengecoran bagaimana membuat tembok dinding dengan baja yang dipanaskan. Nah, kemudian dikembangkan peleburan tembaga, nampaknya telah berkembang secara terpisah dalam beberapa bagian dunia. Di samping perkembangan di Anatolia pada 5000 sebelum Masehi, ia dikembangkan di Cina sebelum 2800 sebelum Masehi. Amerika Tengah sekitar 600 setelah Masehi. Dan Afrika Barat sekitar 900 setelah Masehi. Jadi pengecoran ini sudah berjalan sangat lama sebenarnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya sejarah tentang pengecoran nanti Bapak akan kirimkan materi yang berbentuk PDF atau Word supaya bisa kalian baca atau dipelajari di rumah. Kemudian pengertian pengecoran. Pengecoran logam adalah proses pembuatan benda dengan mencairkan logam dan menuangkan ke dalam rongga cetakan. Jadi gampang banget. Kalau kalian pernah membuat agar-agar, nah itu mirip seperti proses pengecoran. Ya, kalau kalian agar-agar dituangkan dalam sebuah panci, kemudian dituangkan di dalam cetakan, itu adalah salah satu seperti produk atau mungkin proses membuat pengecoran. Ya, bedanya kalian waktu itu mengecor agar-agar, dan yang akan kita lalui ini adalah mengecor logam atau aluminium atau mungkin nanti baja ringan dan sebagainya. Ya, kemudian keuntungan proses pembentukan dengan pengecoran. Yang pertama, dapat mencetak bentuk kompleks.
baik bentuk bagian luar maupun bentuk bagian dalam. Beberapa proses dapat membuat bagian part dalam bentuk jaringan, dapat mencetak produk yang sangat besar, lebih berat dari 100 ton. Dapat digunakan untuk berbagai macam logam dan sebagainya. Kemudian setiap metode pengecoran memiliki kelemahan, tetapi secara umum kerugian proses pembentukan dengan pengecoran dapat disebut sebagai berikut. Keterbatasan sifat mekanik, sering terjadi porositas, dimensi benda cetak kurang akurat, permukaan benda cetak kurang halus, bahaya pada saat penuangan logam panas, masalah lingkungan. Ya, jadi setiap produk ini, setiap pembuatan pasti ada kelebihan dan kelemahannya. Kemudian mengapa Bapak ini tertarik pembelajaran PKKP ini membuat pengecoran? Nah, karena setelah Bapak pernah melakukan magang di PT Cemco, nah ternyata pengecoran ini sangat penting. Karena pengecoran adalah suatu proses awal dari membuat sebuah part. Ya memang kalau dalam pengecoran pasti belum terdapat sisi-sisi yang presisi. Nah semua itu memang harus dibentuk menggunakan mesin berikutnya seperti itu. Jadi kekurangan di sini adalah secara umum saja, tapi kekurangan ini bisa diperbaiki menggunakan mesin-mesin tertentu supaya benda bisa menjadi seperti yang diinginkan. Beberapa produk cor seperti yang di bawah ini, perhiasan ya kayak emas, penggorengan wajan, patung dan sebagainya. Banyak banget produk dari pengecoran. Nah, kalau kalian sudah belajar pengecoran di sini, ini akan menjadi peluang besar buat kalian untuk membuat sebuah usaha. Dan ini tidak membutuhkan waktu yang banyak atau mungkin tidak ada tidak ada teknik khusus kecuali kalau kalian membuat yang benda benar-benar detail, itu memang membutuhkan teknik yang khusus. Kemudian menurut jenis cetakan yang digunakan, proses pengecoran dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori. Pengecoran dengan cetakan sekali pakai atau pengecoran dengan cetakan permanen. Ya intinya kalau pengecoran sekali pakai, cetakannya sekali pakai kemudian sudah dipakai lagi, karena mengambil barang yang dicoret itu harus membongkar daripada cetakan. Kalau cetakan yang permanen itu seperti apa ya? Nah, yang intinya kalau cetakan permanen itu bisa digunakan berkali-kali. Jadi bisa menggunakan injeksi dan sebagainya. Maksudnya injeksi ini logam yang sudah dipanaskan itu dimasukkan ke dalam cetakan yang dihimpitkan. Kemudian nanti kalau mau ambil daripada hasil cetakan, tinggal cetakan itu dilepaskan, nanti barangnya diambil seperti itu. Nah, cetakan sekali pakai yang sering digunakan adalah cetakan pasir. Nah, kenapa cetakan pasir? Nah, karena cetakan pasir dapat mencetak logam dengan titik lebur yang tinggi, seperti baja, nikel, dan titanium. Dapat mencetak benda cor dari ukuran kecil sampai dengan ukuran besar. Jumlah produksi dari 1 sampai jutaan. Dan ini adalah kenapa cetakan pasir sering digunakan. Kemudian sebelum kita mengecor pasti ada tahapannya. Nah, tahapannya adalah yang pertama, membuat pola sesuai dengan bentuk coran yang akan dibuat. Persiapan pasir cetak, pembuatan cetakan, pembuatan inti bila diperlukan, peleburan logam, penuangan logam cair ke dalam cetakan, pendinginan dan pembekuan, pembukaan cetakan pasir, pembersihan dan pemeriksaan hasil coran, perlakuan panas jika diperlukan, produk cor selesai. Ya nanti insya Allah Bapak akan contohkan kepada kalian bagaimana membuat benda dari pengecoran. Insya Allah Bapak akan buat dari timbel yang dicairkan. Atau kalau lebih mudah lagi, biar tidak beli timbelnya, bisa menggunakan botol-botol kaleng seperti bekas Sprite dan sebagainya.
Nah, kemudian di sini ada yang tahap ke-10 ada perlakuan panas jika diperlukan. Ini adalah untuk mentreatment atau untuk memperkuat daripada part yang sudah dicor seperti itu. Nah, ini adalah daripada bagian tahapan pengecoran menggunakan cetakan pasir. Nah, kemudian beberapa indikator untuk menentukan kualitas cetakan pasir. Yang pertama, kekuatan, yaitu kemampuan cetakan untuk mempertahankan bentuknya dan tahan terhadap pengikisan oleh aliran logam cair. Kemudian ada permeabilitas, kemampuan cetakan untuk membebaskan udara panas dan gas dari dalam cetakan selama operasi pengecoran melalui celah-celah pasir cetak. Stabilitas termal, kemampuan pasir pada permukaan rongga cetak untuk menahan keretakan dan pembengkokan akibat sentuhan logam cair. Kolapsibilitas, kemampuan cetakan membebaskan coran untuk menyusut tanpa menyebabkan coran menjadi retak. Reusabilitas, kemampuan pasir dari pecahan cetakan untuk digunakan kembali di daur ulang. Nah, jadi ini adalah beberapa indikator untuk menentukan kualitas cetakan pasir. Nah, seperti yang kalian ketahui, biasanya kalau dalam coran itu yang sering terjadi adalah coran tidak rapat. Atau mungkin ada oksigen yang terjebak dalam hasil coran. Nah, ini sebisa mungkin dikurangi. Nah, ini harus ada aliran-aliran daripada cetakan pasir tersebut harus diteliti terlebih dahulu supaya udara dan gas bisa keluar seperti itu. Kemudian proses cetakan permanen. Pengecoran cetakan permanen menggunakan cetakan logam yang terdiri dari dua bagian untuk memudahkan pembukaan dan penutupan. Nah, kalau cetakan permanen adalah bukan pasangan. Nah, seperti ini contohnya. Ini mencetak sebuah part ya, seperti ini. Lah, maka ini didorong oleh hidrolik, pompa hidrolik ya. Nah, ini ada dua bagian, satu bagian tetap dan satu bagian gerak. Jadi nanti setelah ditutup nanti dituangkan. Nah, logam dituangkan mengisi rongga-rongga yang ini yang mengisi lubang-lubang dalam cetakan, kemudian nanti cetakan bisa ditarik kembali menggunakan pneumatik ya. Nah, itu adalah tadi contoh daripada menggunakan cetakan permanen. Berbagai pengecoran cetakan permanen. Yang pertama ada pengecoran tuang, yaitu sluice casting, digunakan untuk benda cor yang berlubang dengan cetakan logam tanpa inti. Kemudian tahapan pengecoran nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian ada pengecoran bertekanan rendah atau low pressure casting. Nah, pengecoran jenis ini cetakan diletakkan di atas ruang kedap udara. Kemudian gas bertekanan rendah dialirkan ke dalam ruang tersebut sehingga logam cair yang berada di dalam ladle tertekan ke atas melalui saluran batu tahan api masuk ke dalam cetakan. Seperti ditunjukkan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah bentuk dari pengecoran dengan cetakan bertekanan rendah. Ini adalah udara yang dimasukkan supaya menekan daripada logam yang dibentuk seperti itu. Ada juga pengecoran menggunakan permanen vakum, yaitu pengecoran bertekanan rendah. Bedanya di sini cetakannya divakum sehingga cairan logam akan ditarik ke dalam rongga cetakan karena adanya perbedaan tekanan. Ini dia menggunakan vakum tanpa udara ya, kedap. Pengecoran cetakan tekan. Nah, ini dengan menggunakan tekanan. Intinya logam yang cair ditekan ya sehingga terbentuk benda yang diinginkan seperti pada contoh di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh daripada gambar menggunakan cetakan model tekan ya. Kemudian ada juga pengecoran sentrifugal.
Pengucapan ventricular dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Akibat pengaruh gaya sentrifugal, logam cair akan terdistribusi ke dinding rongga cetak dan kemudian membeku. Ya, itu adalah intinya daripada pengecoran ini adalah sebuah logam yang dicairkan kemudian dimasukkan ke dalam cetakan untuk membentuk suatu benda yang kita inginkan. Nah, ini sangat bagus untuk program PKKP. Bisa kalian nanti mencetak suatu bandul kunci atau mencetak kunci pas dan sebagainya. Nah, ini sangat menarik untuk kalian tawarkan kepada teman-teman supaya mau membeli produk kalian. Atau paling tidak nanti kalian bisa mengembangkan setelah kalian lulus dari sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, dan jaga kesehatan kalian di rumah. Wassalam. Terima kasih.